Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang PD di mari di channel Bekasipedia TV. Ser. Iya. Ini ada berita informasi ya. Ini kegiatan olahraga pencak silat ya, udah lama vakum nih akibat dari pandemi COVID-19 ya. Beberapa kegiatan olahraga yang melibatkan beberapa orang atau banyak orang itu vakum ya kan. Sekarang pakai digital, pakai Zoom ya enggak. Nah ini karena PPKM level 3 dan sudah vaksin. Ini ada uji coba try out ya. Try out pertandingan persahabatan antar perguruan yang digelar oleh IPSI Mustika Jaya. Iya. Nah, kegiatan ini cukup banyak juga diminati ya, karena sudah sempat libur ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ketika ada kegiatan pencak silat ya, pertandingan yang dilakukan tatap muka, wah banyak juga ya kan yang ingin ikut ya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 lalu. Tapi ini panitia yang melaksanakan yaitu IPSI dari Kecamatan Mustika Jaya membatasi ya, nggak boleh semuanya yang ikut ya. Tryout ini hanya dilakukan oleh 4 perguruan aja ya. Nah itu pun juga dibatasi ya ininya pesertanya gitu. Nah ini kita bacain aja ya dari bekasipedia.com ya. IPSI Mustika Jaya sukses gelar tryout pertandingan persahabatan antar perguruan ya. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat ini menggelar tryout pertandingan persahabatan antar perguruan silat ya pada Minggu tanggal 3 Oktober 2001 di halaman Perguruan Silat Pusaka Suci SPS Pusat ya. Yang berada di Jalan Waring, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Nah, setelah vakum kegiatan pertandingan selama PPKM level 4 ya, tak pelak nih kegiatan tryout pertandingan silat yang perdana ini langsung disambut para pesilat dari 4 perguruan yang terlibat, yaitu Perguruan Mau Pande iya, Pusaka Muda Bekasi, Setia Pusaka Suci, dan Cingkring Ciwito. Tapi tetap dengan membatasi para peserta dan mengedepankan protokol kesehatan ya. Mereka sebelum bertanding, sebelum ikut harus dicek suhu tubuhnya, terus wajib mencuci tangan dan disediakan hand sanitizer di setiap sudut termasuk masker. Ya. Nah, ini Bang Jiung selaku Ketua IPSI Kecamatan Mustika Jaya mengatakan pertandingan tersebut merupakan tryout antara 4 perguruan yang tergabung dalam keanggotaan IPSI Mustika Jaya. Gitu kata Bang Jiung, psikolog terbang dari Bekasi. Nah, quote-nya nih bilang, kita sudah lama vakum. Nah, sekarang ini PPKM level 3 dan sudah divaksinasi, kita coba bikin pertandingan persahabatan. Tentunya dengan prokes dan pembatasan peserta. Gitu kata Bang Jiung. Nah, lebih lanjut diungkapkan Bang Jiung ya kan, tryout pertandingan persahabatan tersebut juga merupakan persiapan para pesilat untuk mengikuti event pertandingan silat yang bakal diselenggarakan oleh Thunder 11 pada 21 November 2001 mendatang gitu. Jadi kata Bang Jiung nih, biar nggak kaku dan kaget karena sudah lama vakum, kita coba dari sini. Nah, saat ini diikuti 4 perguruan. Ntar November itu bakal pertandingan di event yang lebih besar gitu. Sebelum pertandingan tryout tersebut dimulai, Ketua IPSI Kota Bekasi ya, Ustadz Rahmat Malik memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta yang merupakan pesilat dari tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA tersebut. Nah, di sini Pak Ustadz mengatakan sebagai pesilat itu harus berani tampil bertanding untuk mengukir prestasi sekaligus melatih mental dan evaluasi
apa yang kita peroleh saat latihan di perguruan selama ini kita terapkan dah ya di lapangan ya untuk mengukir prestasi jelasnya sambil membuka acara tryout pertandingan persahabatan tersebut. Nah gitu ya. Nah, cukup ramai juga ini gedebak gedebuk ini adik-adik kita. Dari tingkat SD ya, lucu-lucu juga sih SMP ya. Nah kita saksikan aja nih liputannya ya dengan Bang Pede di mari. Check it out. Beliau salah satu ini yang tadi kita obrolin, siapa sih ketua IPSI ini orangnya? Ini kan gambarnya nih, ya mana aslinya? Ini orangnya. Ketua IPSI. Alhamdulillah yang dinanti untuk memulai acara ini, alhamdulillah ketua kita Pak Malik sudah hadir di dalam kita. Sambutan ketua. Terus dulu. Oke. Nah tadi namanya naiklah. Perguruannya namanya apa? Pusaka Muda Bekasi. Siapa nama ketua IPSI Kota Bekasi? Ayo ada orangnya lu. Ada orangnya lu. Namanya siapa? Ini bapak ini ketua IPSI Kota Bekasi tadi namanya siapa? Baca itu di depan. Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu kenalan tanya. Bapak namanya siapa? Kamu tanya, enggak apa-apa, enggak gigit kok. Enggak apa-apa, kamu udah pikir. Bangun, tanya, bapak namanya siapa? Harus tahu. Ayo bangun. Tanya. Salim dulu. Terus kasih tahu kan namanya siapa? Siapa pakai mic-nya di sini? Itu Sambil. Abdul Sambil. Benar. Teman-teman benar nggak kira-kira? Coba, ayo. Kan pesilat harus berani bertanya. Ayo, karena di map nggak ada. Yang baik tanya nggak apa-apa. Iya tanya, nyengir mulu, enggak jangan. Pesilat itu harus berani bertanya. Mic-nya dideketin, terus ditanya. Iya, boleh ngomong tanya. Nggak apa-apa tanya aja. Enggak. Semuanya ya. Orang tua murid terima kasih sudah ikut mengantar anak-anaknya. Mudah-mudahan orang tua yang mengantar dan yang tidak mengantar diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebenarnya kalau bukan untuk acara pencaksilat ini belum boleh ada nih cabur yang kumpul nih. Ya. Belum boleh ada. Kedua, ini kata Bang Ciung dan Mas Eko, hari ini ada simulasi karena anak-anak di sini mau ikut acara pertandingan ya, pertandingan. Jadi nanti akan ada cerita begini. Di hari ini sejak tanggal masuk bulan Oktober ini ya, PON, ada yang tahu nggak singkatannya PON? Ada nggak? Cang Yudi, tahu nggak? Kan PON mah di warung. Ah, kalau Cang Yudi tahu nggak PON? Insya Allah tahu. Apa kira-kira Cang? Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Sekarang yang mau diadain sama Kecamatan Mustika Jaya namanya POK ya Pak? Bukan olahraga kecamatan, gitu ya? Nanti, enggak kan nanti kan gitu. Dari kecamatan naik lagi jadi ke kota, dari kota naik lagi ke provinsi. Emang begitu. Enggak kelihatan nanti kalau dimisahkan nggak ada pertandingan di kecamatan.
Sekarang duduk mah bisa ketawa jadi teman. Nanti kalau udah bertanding jadi musuh. Lah harus begitu. Kan namanya lagi bertanding, di luar pertandingan sahabat sejati. Kan nggak mungkin kalau lagi bertanding nanti jadi teman juga nggak mungkin. Tetap harus jadi musuh. Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Ini badannya kecil-kecil semua begini, kira-kira bisa bertanding nggak nih? Bisa. Yakin? Bener nih. Saya kasih cerita yang kemarin hari apa? Hari Sabtu kemarin kurang lebih jam 2 siang pertandingan atlet Kota Bekasi melawan atlet Jakarta, DKI Jakarta. Saya sparring partner seorang tentara, berat badannya di kelas J. Berat berapa tuh? 80 kg. Badannya besar, tentara. Ya, yang ada atlet di Kota Bekasi itu ada beberapa tentara melawan Jakarta. Ternyata yang di Jakarta ini seorang mahasiswa PPLM mas, mahasiswa. Ya, mahasiswa. Orangnya nggak besar, ini kayak begini-gini nih. Lawannya tentara. Ronde pertama, ya, ternyata orang yang badannya besar itu meremehkan badannya kecil. Makanya saya bilang badannya kecil belum tentu juga kalah, ya kan? Iya. Pasti berani kan? Jangan lihat badannya. Ini kalau kata beliau nih, jangan panggil aku anak kecil kan, gitu ya. Nanti kalau bertanding begitu, jangan remehin gua kan, gitu ya. Semuanya punya begitu nantinya. Jadi ketika sudah belajar tekun, latihannya rajin, udah nggak ada kalimat yang namanya ngelihat musuhnya lebih besar takut. Jangan. Nggak diajarin jurus mundur. Ada diajarin jurus mundur? Nggak kan? Ada perguruannya yang ngajarin jurus mundur? Nggak ada. Kalau dalam bertanding nggak ada jurus mundurnya, kecuali apa? Lempar anduk ya, Bang. Lempar anduk. Tapi kalau kalah itu nggak ada cerita untuk mundur, ya. Nah, singkat cerita, di ronde pertama ketika dia sudah meremehkan, cuma sekali pukulan, ternyata itu yang dari Jakarta udah mulai kalah mas, udah mulai kalah angka. Ternyata yang kecil ini nggak mau juga nyerah. Dia ternyata nggak tahu bagaimana caranya, nggak mau menang atau kalah, yang penting jatuhin lawan. Ternyata dia pukul wajahnya, rontok giginya semuanya bang. Pingsan itu tentara segede gitu. Alhasil bukannya disuruh curang, bukan. Jadi saya lagi ngasih tahu orang yang kecil kayak begini nih, kalau nanti ketemu di anak SMP mana, anak SMA mana, nanti ketika bertanding belum tentu kalah. Misalkan dari SPS, tiba-tiba besok ketika bertanding ketemu dengan SMP Al-Azhar, ya, nanti kelasnya sama. Kalau anak sekarang itu bu, bongsor-bongsor bu ya, nanti jangan tanya berat, umurnya sama, tingginya beda, tapi itu tetap ditandingkan. Ibu-ibu jangan kaget kalau misalkan, oh ini nggak seimbang, bukan begitu ceritanya. Berat badannya mungkin bisa sama, tapi tingginya bisa beda. Usia sama. Nah, ini yang lagi diterapkan sama kita, ini mental ini. Jadi ketemu dengan lawan seperti itu, nggak boleh takut. Karena nanti pelatihnya akan ajarin gimana caranya menghindar dari tendangan orang yang lebih besar, pukulan dari orang yang lebih besar, gitu ya. Ini simulasinya mau diadain, mau dibuka. Ini jangan-jangan Pak Tato udah ikan. Dia mulai gosong nih. Saya nggak lama-lama deh, ya. Karena hari ini juga harus ke rumah sakit nengok yang tentara kemarin. Oke, saya hanya bilang dari Kecamatan Mustika Jaya, ketika disiapkan untuk bertanding, begitupun yang TGR
ya yang seni. Jangan ngelihat oh yang itu mainnya bagus terus jadi nggak pede gitu loh, salah. Yang tanding udah dibilang nggak boleh takut dengan yang lebih besar, karena lebih kecil itu kenapa kancil selalu menang dengan buaya ya, karena kancil lebih lincah, lebih pintar. Begitupun yang kecil, kalau yang kecil lagi ketemu dengan yang besar, jangan juga khawatir, kitanya harus lebih pintar. Ini dari Pusaka Muda, ini dari Cibitung. Kalau ketemu berantem nggak di jalanan? Enggak. Itu hebatnya silat yang ada di Kota Bekasi khususnya. Jangan ngelihat orang-orang yang di luar ya, jangan ngelihat orang-orang yang di luar. Ada pakai peci merah, pakai baju silat, atau di ormas-ormas lain kayak anak-anak silat itu ya, mereka berkelahi. Itu bukan orang silat. Orang silat nggak ada yang bertanding di luar ini, di luar matras ya. Kalaupun dia berkelahi di luar matras, dia lagi mempertahankan dirinya. Ini kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kemarin yang di penjara kelas berapa? Yang di Sumarekon. SMA ya. SMA kelas 2 belum lama itu di Sumarekon ada yang di penjara, anak silat. Kenapa? Ini cerita buat semangat aja kita ya. Dia naik motor sendiri, naik motor sendiri lewat Sumarekon jembatan. Dia dipepet oleh satu motor tapi dengan isi 2 orang. Yang satu bawa celurit agak panjang, ternyata mau dibegal. Ya, karena dia anak silat kan dia nggak tahu, begalnya kan nggak tahu deh dia anak silat apa bukan ya, karena nggak ada ID cardnya. Saya anak silat gitu kan. Nah, jadi salah milih lawannya. Itu anak ketika mau dibegal dari belakang dengan celulitnya, singkat ceritanya mereka gitu ya, itu celulitnya dibalik, jadi berbalik gitu, diputar balik sama dia dan akhirnya begalnya yang mati. Tapi anak silat itu tetap ditangkap untuk diproses ya, karena menghilangkan nyawa. Nah, kontennya adalah ketika kita diajarin untuk membela diri, tapi tempatnya salah juga bahaya juga, tapi tetap harus hadapi. Contoh, kamu namanya siapa? Hah? Dias. Di rumah, ketika di rumah kamu ada sama ibu kamu di dalam rumah, tiba-tiba malam-malam ada perampok, terus kamu bisa membela diri, perampok itu mati, kira-kira ditangkap polisi nggak? Tangkap dulu, proses dulu ya, ditanya. Belum, nggak bisa kita bilang itu kita benar dan kita enggak. Kita minta sorry karena pilihannya dia yang kena tusuk atau mama yang kena tusuk atau ibu yang kena tusuk ya kan, atau kita selamat gitu loh. Nah, ini proses hukumnya seperti itu. Jadi tugas kita untuk melindungi diri kita, bukan untuk berbuat keonaran. Anak silat nggak boleh berbuat keonaran. Kalau anak silat berbuat keonaran itu bukan anak silat. Setuju nggak? Setuju. Nanti kalau ada anak Cibitung, anak SPS, anak Pusaka Muda bikin onar di luar, saya ambil bajunya saya bakar. Setuju. Ya, ini Kota Bekasi, kota yang paling aman untuk daerah silat. Ada berapa? Banyak puluh, apalagi Kecamatan Mustika Jaya bang, paling banyak perguruan silat, Dan kalau di daerah lain banyak perguruan silat, itu pada bertarung, saling adu sakti, saling adu jago, tapi tidak dengan di Kecamatan Mustika Jaya. Jangan sampai. Kalau orang jalan sama anak silat, dibilangnya harus aman. Ibu kita jalan sama anak silat, insya Allah aman. Yang anak SMA, kalau ada cewek jalan sama anak silat, pasti lapar. Nggak punya duit. Iya, belum tentu punya duit asalnya.
Ya juga lah. Udah pesimis aja. Tenang aja. Nah, semangat bertanding sebelum ini masih ketemu di sini. Nanti kalau udah masuk di kota, nanti udah masuk ketemu nanti ketika event ini dibuka, ketemunya dengan perguruan lain, jadi jangan canggung. Ingat, badan kecil bukan berarti kalah. Setuju? Setuju. Ya, bukan berarti dia harus kalah. Bukan berarti dia lemah. Tapi badannya kecil tapi otaknya yang besar, yang hebat. Berpikir yang hebat. Gajah besar ketika sama semut kalah nggak? Iya kan? Kalau gajah kalahnya sama apa, Bang? Hindu, Buddha, selama baik dia adalah sahabat dan saudara kita juga. Jadi tidak boleh saling menyakiti ya. Nggak boleh. Penting nih. Oke, hari ini saya tugasnya untuk membuka simulasi ini karena nanti di kecamatan inilah yang seharusnya tuh muncul banyak juara, tapi belum kelihatan ya, belum kelihatan, nanti harus dilihatin. Pusaka Muda ini ada beberapa orang yang besar, udah siap tanding belum nih Bang? Udah siap kakinya patah belum Bang? Udah siap rahangnya patah belum kan gitu kan? Jadi baru dibilang laki-laki. Kalau cuma pakai peci, baju bangsi semua bisa ya, jadi harus bisa semua. Kayaknya lebih lempar Bang, pengen ini Bang, kalau tegak Bang, bongkok baik gitu Bang, makan gitu. Baik, kita sama-sama buka, nggak boleh saya doang yang buka. Kita sama-sama buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini simulasi ini kita buka biar semuanya ilmunya tahu ya, biar semuanya ilmunya tahu. Katanya sebagian pada baru Bang, sebagian baru ikut bertanding, tapi nanti kalau udah di gelanggang makanya udah biasa berantem sama adiknya ya. Boleh nggak nanti berantemnya pakai gaya berantem sama adik gini-gini gitu Bang? Ya tawuran atau jambak-jambakan? Nggak boleh. Oke, itu aja dari saya ya. Saya ucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau nanti eventnya nanti ketemu, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga. Amin. Jangan hari ini bertanding sehat dan mau bertanding besok kakinya pada pencot. Jangan. Harus kuat. Ini saya nggak mau denger nih dari Pak Eko, dari Bang Jiung, ada anak yang baru sekalinya kepukul besok nangis, besok nggak ikut nih, lucu nih. Banyak nih kayak gini nih Bu. Balik lagi ke mental Bos. Enggak, soalnya kan gini, di sekolah kalau gurunya nyentil aja, sekarang kan anaknya laporan. Gurunya diomelin. Kalau udah ada di silat Bu, ini kita sabut pakai bambu aja seharusnya nggak boleh nangis.